Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina min adzabil alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa' wa min du'a'in la yusma'. Para alim, para satid yang saya muliakan, Bapak Ibu dan saudara sekalian jemaah pejuang-pejuang subuh Masjid Al-Fatah yang dirahmati Allah. Subhanallah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dibangunkan kembali dari tidur panjang semalam kita usai menunaikan ketaatan Allah berupa sholat malam, membaca Al-Quran dan beriktikaf hingga subuh kali ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, rukuk kita, sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Esok hari insya Allah kita akan menyelesaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan ini persis jangkep 30 hari bagi yang memulai puasa pada tanggal 11 Maret 2024 yang lalu. Menggunakan ilmu hisab itu sangat sunnah dan nyunnah sekali, karena hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tentang kenapa umat dulu itu menggunakan ru'yah bil ain itu jelas-jelas menunjukkan karena umat memang dalam keadaan belum baca tulis, belum mengenal ilmu matematika, belum mengenal ilmu fisika, belum mengenal ilmu astronomi, sehingga Nabi mengatakan inna ummati ummatun ummiyatun, sesungguhnya umatku itu umat yang ummi, la naktubu wa la nahsib, tidak bisa tulis dan tidak bisa ngitung. Asyahru hakada wa hakada, sebulan itu kadang 29 hari, kadang 30 hari. Fa in gumma alaikum, kalau nanti itu tidak kelihatan karena mendung dan lain sebagainya, maka faqduru lahu au fastikmalu, sempurnakan bilangan Sya'banmu menjadi 30 hari atau kira-kirakanlah. Kata ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu itu jelas bahwa ilat atau sebab kenapa Nabi perintahkan untuk melihat hilal secara langsung, karena umatnya belum mengenal ilmu pengetahuan. Saiki umat wis pinter, ilmu sudah demikian canggih. Jangankan hanya sekedar menghitung, menulis, ya, melihat hilal dan lain sebagainya. Sekarang sudah bisa ditemukan bahwa di bawah laut itu ada sungai, yang di antara sungai itu ada pohon-pohonnya, sebagaimana disebutkan oleh Allah misalnya di dalam, baik di dalam surah Rahman maupun di dalam surah Al-Furqan. Clear, para ahli pengetahuan bisa menunjukkan itu, dan karena itu pula mereka itu lalu masuk Islam. Mau kurang apa lagi? Kapan pintarnya umat kalau terus-menerus begitu? Dalam perhitungan ilmu hisab
hisab yang sekarang dipakai itu sebabkan karena ilat sebab hukum bahwa waktu itu tidak ada baca tulis, tidak ada kemampuan, itu hilang sebabnya. Nah sekarang sebab itu sudah muncul, apa itu? Sudah bisa baca, sudah bisa tulis, sudah berilmu. Maka ruqyah itu dengan hisab, dengan menghitung. Sekarang di sini jam segini, di Pasuruan persis Pak 1 jam sebelumnya. Mau kurang apa lagi coba? Ya, dulu Ibnu Abbas jauh hari sudah bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu hilal. Itu anak muda, masih kecil waktu itu ketika Rasulullah itu hidup. Ibnu Abbas itu ngenger di rumah Rasulullah SAW, terkadang dititipkan oleh bapaknya supaya tahu persis bagaimana Nabi itu hidup, beribadah, beramal soleh sehari-hari. Ibnu Abbas sampai tanya, ya Rasulullah, mengapa hilal itu kok terkadang jelarit, terkadang segini, terkadang separuh, terkadang sempurna bagus? Mengapa bisa begitu? Allah kemudian menjawab pertanyaan dari anak kecil Ibnu Abbas yang cerdas tersebut. Lalu dikatakan dalam surat Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya Muhammad kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Walaysa al-birru bi an ta'tul buyuti min dhuhuriha, walakin al-birru man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Kan begitu. Katakan Muhammad, hilal itu sebagai tanda-tanda waktu secara pasti bagi manusia dan bagi orang-orang yang mau pergi berziarah untuk haji. Dalam ilmu hisab, wujud hilal lebih utama daripada lainnya, daripada kelihatannya. Adanya lebih didulukan daripada kelihatannya. Kalau di negara Indonesia kan kebalikannya, kelihatannya lebih utama daripada adanya. Ketoke demokrasi, tapi demokrasi ketoke tok. Sak temene gak demokrasi. Kan begitu Pak ya. Ketoke sidang MK kalau temenan undang 4 menteri ditakoni, tapi ditakoni ambek jawabane iku normatif. Ya kan, kalau ditakoni arek-arek Juli 5 biro selawe, ya gitu tok, tidak ada makna dan artinya. Jadi Bapak Ibu nanti tidak usah berharap terlalu berlebih, nanti akan terjadi anti klimaks. Ya, itu dalam ilmu politik namanya seeing of believing. Sesuatu yang kelihatan bisa dipercaya, bisa menghasilkan kepercayaan. Oh begitu Pak. Kita ngundang 4 menteri, kita dibuka lebar-lebar sidangnya, kita terjadi perdebatannya seperti itu. Kita kelihatannya tok, tapi yang kelihatan belum tentu ada keadilan. Belum tentu hasilnya nanti seperti yang diharapkan. Begitu. Sama dengan ilmu hisab wujud hilal. Adanya lebih utama daripada kelihatannya. Sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Dengan jelas cetha welo-welo, clear. Selain dengan masuk angin dikeroi, keluar merah-merah di punggung ini. Kata orang itu anginnya keluar. Oh angin itu warnanya merah. Siapa bisa buktikan angin warna merah? Ya kan? Itu ada, tapi tidak kelihatan. Jadi meskipun 1 derajat, 1,5 derajat, 2 derajat itu ada. Adanya hilal di atas ufuk sudah menandakan pergantian hari, meskipun nggak kelihatan. Ilmu apa yang bisa menentukan itu? Hisab. Kita balak-balik, bengkerengan, perdebatan, nggak tahu cocok, nggak tahu balik. Mergo tidak menggunakan ilmu yang bisa dipastikan keyakinannya, kata mereka. Sehingga kita terus-menerus salah, keliru. Coba kita bilang orang-orang lain non-Islam itu kafir, menggunakan kalender kafir. Kita umat Islam membanggakan diri pakai kalender Islam Hijriah. Setiap satu Muharram diadakan pawai, diadakan khitanan massal, diadakan lomba-lomba dalam rangka memperingati 1 Muharram tahun baru Islam.
dibesar-besarkan. Kita disuruh mengingat bulan-bulan haram yang jumlahnya 14, minha arba'atul hurum, keempatnya yang 4 dari 12 itu adalah bulan yang mulia. Tetapi kita nggak pernah bisa menepati waktu kita sendiri. Orang lain yang kita bilang menggunakan kalender Masehi yang katanya itu kufur, bukan kalender kita, tidak pernah risau, tidak pernah bingung tentang waktu, selalu tepat waktu. Diundang rapat jam itu, tepatnya jam itu persis rapat dimulai. Diundang pengajian jam 6, sebelum jam 6 wis teko kabeh. Gitu. Tepat waktu semua mereka, janjian tepat. Kita ketemu di sosial, iya tepat, mereka tepat, nggak ada masalah dengan waktu. Kita berkali-kali yang punya teologi wal asri, demi waktu di mana kalian sudah bekerja seharian penuh dan kemudian harinya menjelang masuk kalian untuk siap-siap istirahat dan menjemput Tuhanmu dari waktu asar itu sumpah Allah atas waktu. Kita punya teologi waktu, punya semuanya, tetapi tidak pernah tepat waktu. Umat Islam tidak pernah tepat waktu kecuali dalam hal satu saja sepanjang hidupnya, yaitu menunggu belanggur waktu mau maghrib, waktu puasa. Mulai kate takjil. Saturungi maghrib semua sudah disiapkan, kue, minuman, dia bajir. Sudah semuanya. Begitu adzan malah langsung itu persis, tidak ada yang mundur. Di kendaraan, pasar, di mana saja itu persis, hanya itu tok sing tepat waktu. Itulah sebabnya maka jadi masalah terus. Nah, besok itu katanya kita umat Islam mengakhiri kita persis 30 hari. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasamu itu menjadi 30 hari persis. Nanti sore sebelum ghurup itu hilal sudah wujud di atas ufuk 6 derajat rata-rata seluruh Indonesia. Bahkan dalam ilmu hisab yang lain ono sing 8 derajat. Sing ngotot dengan cara ruqyah iso uga gak ketok Pak. Meskipun 6 derajat. Tapi bukan berarti gak ketok itu gak apa. Bukan berarti tidak kelihatan itu tidak ada. Begitu. Tapi orang kalau sudah iri, dengki, berkondisi atau apa dan lain sebagainya, itu meskipun 6 derajat tidak. Nah kalau sudah jelaskan derajat, sementara kriteria makbul itu hanya 3 derajat, sudah nggak perlu sidang isbat. Tinggal pengumuman doh teman. Pengumuman berdasarkan ini maka besok hari raya kan selesai. Puasa hari ini terakhir, besok hari raya tanggal 1 Syawal. Nah itu pakai rupiah lagi. Masih yo meskipun itu hilal 1 derajat, 2 derajat, sampai 6 derajat rupiah terus. Cek seneng nih rupiah. Alhamdulillah. Ini belinya Pak. Iya, begitu tuh enggak ketok-ketok belas. Memang ada unsur rekreasinya Pak. Di sana bisa menir, kasih konsumsi, rame-rame, waduh, masya Allah. Itulah orang Indonesia. Karena itu tidak usah heran kalau kita ini kalah terus, salah terus. Milih presiden kalah salah. Nah, besok ketika hari bahagia kemenangan itu, saya ingin cerita begini. Dulu di zaman Nabi ada kelompok sahabat dan ada kelompok orang-orang besar. Ini dalam kitab Mansur. Riwayat dari Ibrahim dan Marjabiyah dan lain sebagainya. Jadi Nabi itu pernah dikelilingi oleh para sahabat-sahabat yang rata-rata itu adalah dari kalangan fuqara dan miskin. Mereka misalnya Salman Al-Faris, lalu Ammar bin Yasir, kemudian Bilal, Suhaib, Khabbab, Al-Aqsa. Nah, itu sahabat-sahabat Nabi dari kalangan masyarakat bawah, kaum du'afa, yang selalu bersama-sama dengan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Selain ahli ibadah, mereka itu adalah pejuang-pejuang di garda depan Rasulullah pada waktu itu. Setiap kali diseru untuk berjuang, berjihad, mereka langsung tangan tanpa pikir panjang dari kalangan masyarakat fuqara tersebut. Nah, bersama mereka lah Rasulullah itu sehari-hari berkecimpung, berdialog ya, dan lain sebagainya.
para fuqara ini sangat senang dan bahagia dengan Rasulullah seperti itu, dan Rasulullah pun bahagia dengan mereka. Ketika Rasul bersama mereka, datanglah kemudian kalangan pembesar Quraisy. Ada Al-Aqra' bin Abis, ada Haris bin Amir, ada Umayyah bin Khalaf. Pokoknya pembesar-pembesar kafir Quraisy yang mewah, pakaiannya bagus-bagus, ya, kekayaannya luar biasa gitu. Mereka datang kepada Rasulullah. Begitu melihat Rasulullah itu bersama orang-orang yang tidak punya kayak begitu, nah mereka mulai menghentikan langkahnya, dan dia bilang, "Ya Muhammad, ternyata inilah kemuliaan yang kau dapat. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya. Masa kami harus duduk bersama mereka? Kami akan datang kepada engkau bersama para pembesar-pembesar yang lain. Orang-orang terhormat, orang-orang kaya akan datang kepadamu. Maka tolong singkirkan mereka dari kalanganmu, maka kami akan bersama." Jadi pembesar-pembesar ini tidak mau dibersamakan, didudukkan bareng-bareng dengan orang-orang miskin. Kebahagiaan pembesar ini adalah dengan kekayaan dan kehormatan. Lalu Nabi agak ragu karena pembesar-pembesar ini termasuk kalangan mu'allafatul qulubihim, orang yang masih perlu dilunakkan hatinya karena baru masuk Islam. Dari kalangan pembesar, lek gak dituruti untuk mereka ngabul, tapi lek dituruti saya harus terpisah dengan kaum fikir miskin ini. Nah, dalam keraguan itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat kepada beliau dalam surah Al-An'am ayat 52, 53, 54. Nanti antum baca di sini. Tapi saya baca yang ayat 52. Wala tatrukul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrukahum fatakuna minaz zalimin. Ya Muhammad, jangan sekali-kali engkau menghindar, pergi dan berpaling dari orang-orang yang suka menyembah Allah pada waktu pagi dan siang terus-menerus, para ahli ibadah dari kaum fakir miskin itu. Jangan pernah. Mengapa? Karena hisab mereka bukan urusanmu. Hisabmu bukan urusan mereka. Mereka dihisab sendiri dengan amal usahanya sendiri. Kalian kau pun dihisab sendiri. Fatatrudahum, kalau kau usir mereka dan kau pergi dari mereka, fatakuna minaz zalimin, maka kau termasuk orang-orang yang zalim. Kalau ayat berikut menyatakan memang orang-orang kaya itu hanya melihat pada sisi kemuliaan, dari sisi materi belaka dan seterusnya. Nabi kemudian mantap, tidak ragu-ragu lagi. Apa yang beliau lakukan? Beliau malah memanggil yang jauh-jauh dari sahabat-sahabat yang fakir miskin. Ta'ala, Assalamualaikum, tambah diucapkan salam kepada mereka. Lalu kisah para sahabat mengatakan, Fadanau hatta rubbanahu dana. Dia memanggil kami supaya lebih dekat, sampai kemudian dengkul kami, kata para sahabat itu mepet-nempel dengan dengkul beliau. Ya, rubbana, ya, sampai kepada ini dengkul kami. Jadi dengkul para sahabat-sahabat yang tidak punya itu menyatu atau mepet dengan dengkul Rasulullah. Saking senangnya Rasul dengan mereka, semakin berdekat. Itu para pembesar bilang gini, ya Muhammad, itu baunya Salman Al-Faris nyegerak banget gitu. Nama nyegerak itu baik. Jadi ya nyegerak banget gitu. Baunya kayak gitu, karena kain bolnya itu kasar banget. Nah, Nabi itu kemudian ragu-ragu lagi. Mereka bilang, berikan tempat tersendiri untuk mereka, berikan tempat tersendiri pula untuk kami. Majelis kami harus kau bedakan dengan majelis mereka. Majelisnya orang miskin harus terpisah dari kami, majelis kami sendiri. Jadi mereka minta tempat khusus, majelis khusus gitu. Lalu turunlah kemudian peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Di sana Allah dengan tegas mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi
hampir persis ayatnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wa tabi'a hawahu wa kana amruhu furuta. Begitu. Muhammad, bersabarlah kau dengan orang-orang yang selalu menyembah kepada Allah pada waktu pagi dan siang, pada ahli ibadah. Sabarlah kau dengan itu, karena mereka hanya mengharap ridho Allah semata-mata, bukan mengharap dunia. Dan jangan sekali-kali kau palingkan wajahmu dari mereka hanya karena kau ingin memenuhi keinginan orang-orang kaya, hanya berharap supaya kau dapat kehormatan. Jangan sekali-kali. Dan jangan kau ikuti orang-orang yang telah kami lupakan hatinya dari zikir ingat kepadaku, kata Allah, karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta. Itu perilaku mereka, urusan mereka itu semuanya berlebih-lebihan dan melampaui batas. Peringatan ini semakin jelas. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira nafsi ma'hu. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala fi ummati, yang telah menjadikan di antara umat-umatku ini, di dalam umatku ini, man umirtu, ada kelompok orang-orang yang aku diperintahkan oleh Allah an asbira, untuk bisa bersabar diriku dengan mereka, bersama mereka. Waqala, dan kemudian dikatakan, Rasulullah mengatakan pada mereka, basyiril fuqara al-mu'minina bil jannati tammati bin nuril tammati yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada kaum fakir miskin fuqara dengan cahaya sempurna Allah dari surga nanti, di surga nanti pada hari kiamat. Hum yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya'i binisfi yawm miqdaru 500 amin. Mereka kaum fuqara itu nanti akan masuk surga lebih dulu, lebih awal, lebih cepat daripada orang-orang yang kaya, orang-orang terhormat, yang kecepatannya lebih dulunya itu setengah hari, yang hitungannya setengah hari itu sama dengan 500 amin, 500 tahun. Orang-orang miskin, fakir akan masuk surga lebih dulu 500 tahun daripada orang-orang kaya. Coba. Dan apa yang mereka lakukan? Haulai fil jannati, ya, karena amun, orang-orang miskin yang fakir masuk surga dulu itu sudah menikmati jamuan-jamuan surga. Wa haulai yuhasabun, sementara orang-orang kaya itu nanti masih sedang dalam dihisab. Lain dulu koyo ini kudu-kudu duit harta benda diinfakno kabeh, Pak. Sik nek gak akeh-akeh hisab. Bapak Ibu, saya izin tadi. Sebenarnya ini banyak sekali hikmahnya. Tapi satu hal yang bisa sampaikan, bahwa Islam melalui kisah ini merupakan agama yang mendahulukan, mengedepankan kesamaan dan kesejajaran, setara, baik di hadapan hukum maupun di hadapan Allah, apalagi dan di hadapan segala kepentingan dan pelayanan umat. Yang itu tidak didapatkan di tempat-tempat tertentu. Pelayanan, kesejajaran, kesetaraan, kesamaan. Tadi sudah saya ungkit sebentar. Coba kita lihat begini. Kalau orang ingin bahagia, bagi ukuran kita tentu beda. Orang-orang yang gak punya di zaman Nabi sangat bahagia ketika bersama Rasulullah. Bahkan cintanya kepada Rasulullah lebih tinggi daripada cinta kepada harta benda. Orang-orang yang bukan punya pangkat, jabatan, kehormatan, harta lebih bahagia dengan pangkat, jabatan, dan harta benda. Coba lihat itu, ngabalin itu, ya kan?
bangga dan senangnya, bahagianya bukan main. Begitu dekat dengan Jokowi, presiden kita, lalu dia siar-siarkan kayak begitu, bangga luar biasa kan begitu. AHY sebelum jadi menteri itu rasanya kayak susah banget, wirawiri kesana kemari kayak kebingungan, kayak apa namanya, orang kebingungan kayak itu apa namanya, etik anak ayam kehilangan induk. Begitu wis oleh jabatan jadi menteri, masya Allah, ketok semua bahagia banget gitu Pak, merasa inilah tujuan akhir dari sebuah pendirian partai politik. Enggak AHY, enggak bapaknya tambah seneng, wis ndadekno anaknya bisa dadi menteri. Ukuran kebahagiaan beda-beda. Ya. Negara yang paling bahagia menurut World Happiness Survei kebahagiaan dunia yang dilakukan oleh salah satu di antara bagian di PBB, itu negara mana? Dari 48 atau dari 153 negara di survei yang paling bahagia, itu ada 5 yang di atas. 1 Finlandia, 2 Denmark, 3 Islandia, 4 itu lupa yang 4, yang 5 itu Israel. Indonesia itu masuk negara yang paling bahagia pada urutan yang ke-87. Waduh Pak. Kenapa? Ini belum ukuran manusia ya. Kenapa negara Finlandia itu paling bahagia? 1, ukurannya adalah dukungan sosial. Kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat mereka itu sudah bagus, harmoni, saling menghormati satu sama lain. Tidak ada bully-bulian, caci maki, olo-oloan. Beda jauh karo di Indonesia. Di Indonesia hampir setiap hari kita temukan caci maki, olok-olok, tukaran, ya toh, bulian di mass media. Sampai banyak warga Indonesia yang pergi ke luar negeri karena nggak kuat. Sekali melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain, itu terjadi olok-olokan kayak begitu. Enggak, orang tua anak-anaknya, anak-anak orang tuanya, saudara dengan saudara, teman dengan temannya, bahkan sampai hal tertentu ancaman-ancaman itu sering terjadi. Jadi lewat Indonesia itu merasa bahagia itu masih jauh Pak. Bahagia menurut ukuran mereka dilihat dari segi hubungan sosial yang sangat baik. Coba pandangan, kalau di antara jamaah ini terjadi hubungan sosial kemanusiaan satu sama lain yang saling menghormati, menghargai, rasanya kita nyaman di situ Pak. Terkadang seseorang bekerja di suatu tempat, dia tidak merasa nyaman bukan karena gajinya kecil, tetapi karena di situ dukungan sosial tidak ada, sehingga dia pergi ke tempat lain. Tapi ketika dia nyaman di situ, meskipun gajinya kecil, tetap dia merasa di situ akan rasanya nyaman. Begitu juga kita kalau berjamaah, saling mendukung satu sama lain. Itulah ajaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi kita merasa alhamdulillah alladzi ja'ala fi ummatina, di dalam kelompok kita ini ada kelompok orang di mana kita umirtu an asbira nafsi ma'hum au ma'hum. Kita diperintah untuk bersabar dengan kondisi orang, model dan macam apapun. Itu namanya sudah tercipta hubungan sosial yang baik. Yang kedua apa Pak ukurannya Pak? Yang kedua itu masyarakat Finlandia termasuk paling bahagia di dunia karena sudah tidak ada lagi ketimpangan di dalam urusan penghasilan. Penghasilan orang sana rata-rata itu sudah sesuai dengan tingkat pekerjaan dan kebutuhan mereka. Sudah seimbang. Siji adoh karo Indonesia. Terjadi gap atau kesenjangan, jomplang yang sangat jauh. Apalagi kalau itu adalah para pejabat. Coba misalnya anggota DPR itu hanya jadi anggota DPR 1 periode dengan gaji yang bulannya seperti itu, belum nanti dapat fasilitas mereka fasilitas untuk pergi ke daerah, fasilitas ini itu dan kendaraan itu langsung begitu nanti dia pensiun, dia akan dapat gaji pensiun seumur hidup. Hanya 1 periode 5 tahun gak kerja belas, kerjanya mau duduk ngomong ya.
sampai datang ke malam itu tok, tapi gajinya besar dan kemudian dapat uang pensiun seumur hidup. Bayangkan dengan guru yang bekerja mulai pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu dan Jumat, ya kan? Gajinya sebulan sesuai dengan keadaannya seperti itu, untuk pensiun ya dia seperti itu pula. Jadi sangat jauh. Tapi alhamdulillah di sini termasuk pensiun juga masih dapat gaji, ya kan? Cuma tidak tahu nanti pensiunan dapat makan siang gratis atau enggak. Saya kemarin usulkan supaya dapat. Ya, dapat. Oh dapat ya, ya. Jadi pergi ke Alfata. Jadi kesenjangan ekonomi penghasilan itu tinggi di Indonesia. Di Finlandia sudah enggak. Yang ketiga itu kesehatan. Jaminan kesehatan di sana benar-benar setiap warga negara dijamin kesehatan. Di sini ada BPJS. Kemudian ada juga jaminan kecelakaan lewat jasa raja. Tapi itu juga tidak mudah, Pak. Puasa awal saya mengalami seperti itu. Istri saya kecelakaan, ininya patah, harus benturan kepala dan sebagainya. Awal puasa Pak, hari Senin Pak. Kalau kita urus ternyata dianggap sebagai kecelakaan tunggal, sehingga tidak dapat jasa raja. Padahal dia jelas dia naik sepeda, tiba-tiba ada anak remaja tertemper oleh pickupnya kemudian mengenai sepeda motornya anak remaja, sepeda motor remaja mengenai sepedanya istri saya. Itu langsung bros, jatuh. Itu awal puasa di sini. Masya Allah, kita urus ternyata dianggap kecelakaan tunggal. Ya kan? Jadi nggak dapat jasa raja. Nanti surat penolakan jasa raja itu dikirimkan untuk mendapatkan BPJS. Hubungannya jasa raja sama BPJS? Coba, institusinya berbeda, urusannya berbeda, tujuannya berbeda. Jasa raja adalah jaminan kecelakaan yang kita bayar setiap tahun kita membayar pajak. Yang itu siapa? Institusinya siapa? Kepolisian. Jadi uangnya ada di sana. Urusannya beda. Jaminan kecelakaan. BPJS adalah jaminan kesehatan yang kita bayar setiap bulan. Kok mau kepingin oleh BPJS? Ya kudu ono penolakan soal jasa raja. Itu saya berkata, ya Allah, apa hubungannya dua-duanya ini hal yang berbeda? Mestinya kecelakaan ya dapat jaminan jasa raja. Kalau dia itu sakit atau apa dapat BPJS. Itu seperti itu maksudnya. Ini mudah. Ternyata bumbung di Indonesia. Jadi untuk hal ini jaminan kesehatan masih belum maksimal di negara kita. Karena itu banyak orang Indonesia yang masih belum merasa bahagia. Ya termasuk saya kemarin itu repot katanya. Tiba itu tidak boleh. Nanti ketika jasa raja ada kelas-kelasnya, masuk di kelas ini. Ya. Kemudian tidak usah suwe-suwe Pak. 5 hari sudah diberi informasi. Pak itu jatahnya sudah habis, harus dibawa pulang. Masya Allah, kita bayar tiap bulan bertahun-tahun. Kalau masuk rumah sakit hanya diberi jatah 6 hari, setelah itu disuruh keluar. Ini jaminan kesehatan cakopo. Cak yang diberi makan. Masya Allah, kita diminta sabar. Yang ketiga apa? Yang keempat itu kebebasan. Di Finlandia orang berekspresi bebas sepanjang itu tidak berkaitan dengan kriminal dan lain-lain. Di Indonesia itu banyak orang yang tidak bebas. Kalau kita ingin mengkritik pemerintah, mengkritik pejabat, langsung di take down, ya kan? Media sosial kita. Kalau enggak diancam. Kalau enggak ya langsung ditangkap dan sebagainya, dilaporkan. Ada orang-orang tertentu yang memang dipelihara oleh negara. Untuk apa? Untuk mengancam pihak lain yang mengkritik pemerintah dan untuk langsung melaporkan pihak-pihak itu karena mengkritik pemerintah. Sehingga di polisi ada delik laporan. Lewis ono laporan ditangkap. Mana bisa orang bisa mengekspresikan pendapat dengan nyaman? Di Finlandia nggak ada yang kayak gitu. Ya, maka Rasulullah meskipun dia mengungkap apapun, kalau nggak ada yang melaporkan tidak masalah. Tapi mesti ada saja yang melaporkan.
sehingga dianggap ini laporan harus diproses dan lain sebagainya. Lexing pun pemerintah nanti pada akhirnya dilepas ya SP3, tapi sing tidak suka atau dianggap lawan pemerintah itu masuk penjara. Itulah tidak ada kesejahteraan. Yang kelima apa sebabnya? Sebabnya orang Finlandia bahagia itu karena di sana tidak ada korupsi. Di sini korupsi saarat-arat sakaya indahnya. Gak kena dihitung Pak. Ya kan? Coba bayangin bertahun-tahun atau 2-3 tahun seorang bisa korupsi berjamaah yang nilainya 271 triliun. Tapi kita jangan melupakan Pak, yang 497 triliun dari bantuan sosial yang mestinya itu untuk bantuan sosial hanya 78 triliun, itu naik pada waktu pemilu kemarin menjadi 497 triliun. Masya Allah, kemana saja nggak tahu kata Ibu Risma. Ketika ditanya Pak, nggak tahu. Loh, menteri ini nggak ngerti Pak. Di mana saja, untuk apa saja, kemana saja, kan begitu. Nah, korupsi yang begitu besar di Indonesia ini menyebabkan banyak orang yang tidak bisa hidup dengan penuh bahagia di Indonesia. Dari sisi itu, kemarin ada Ustaz Fahmi Salim itu mencoba menghitung nilai 271 triliun itu dibagi dengan 1000 bulan. Dibagi dengan 1000 bulan untuk diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu rata-rata dibagi dengan 1000 bulan. Kalau satu malam saja diberikan kepada orang-orang Indonesia, itu rata-rata satu malam orang bisa dapat Lailatul Qadar berupa pembagian dari 271 miliar itu senilai 105 juta. Jadi kalau memang mengharap Lailatul Qadar oleh saka kono, yang dibagi-bagi oleh 105 juta. Kan lumayan Pak itu. Itu yang itu Pak bisa aja jadi itu ya. Jadi duit-duit kita itu banyak dikorupsi Pak. Nah, di sana sudah nggak ada sama sekali. Termasuk upaya ke MK itu merupakan upaya juga apa? Untuk menciptakan kesejajaran, kesamaan di dalam bidang hukum. Kalau ada kecurangan dan lain sebagainya. Tapi saya katakan ada seeing of believing. Apa yang terlihat itu bisa menghasilkan kepercayaan. Rakyat melihat seolah-olah oh menteri sudah dipanggil, oh sudah terjadi proses ini, oh sudah dilakukan ini itu. Semuanya sudah ada upaya keras, tapi pada akhirnya nanti hasilnya pret, nggak ada apa-apa. Ya kan? Nggak akan Pak pemilu diulang, kemudian didis. Aduh itu menurut mereka resiko besar. Padahal ada juga negara yang mengulang pemilu ya seperti itu. Kalau di kita nanti tidak mungkin karena itu akan mengundur banyak hal, mengundurkan dan lain sebagainya. Maka terjadilah kemudian rakyat akhirnya menyadari dan bisa menerima. Oh ya wis nggak apa-apa. Memang sudah ada proses, kan sudah dijelaskan dan lain sebagainya. Itulah keadaan. Maka ketika Rasulullah SAW itu bersama-sama dengan mereka, orang-orang yang berada di garis depan untuk berjuang di jalan Allah, mereka beribadah. Mereka itu adalah orang-orang yang paling dulu itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu ke dalam surga. Bahagia dengan keadaan semacam itu. Sementara orang-orang kaya bahagia dengan kekayaannya. Para pejabat bahagia dengan pangkat dan jabatannya. Mereka bahagia dengan kehormatannya, dengan apa yang mereka dapatkan. Sehingga banyak orang yang ketika mereka menjabat itu benar-benar merasa senang, bahagia. 1 bulan sebelum menjabat, sebelum pensiun, 1 bulan sebelum pensiun, tangannya meremeh. Lu ada Pak ini Pak? Tiba-tiba tangannya meremeh. Lalu oleh temannya diajak ke dokter jantung, bilang, "Aduh, kok jantungnya kok tiba-tiba kemeratan, depan gerak jantungnya ini ritmenya berubah-ubah." Itu karena meremeh tadi. Kenapa? Iya Pak, karena sebulan lagi saya akan pensiun. Jadi karena akan pensiun jantungnya Pak. Sampai seperti itu loh Pak di Indonesia itu orang. Mengapa? Nanti udah pensiun,
tidak akan dapat fasilitas, gajinya sudah berkurang, ya, kehormatan juga nggak ada. Apalagi kalau nanti sudah pensiun masih diubek-ubek, ono korupsi ini, ya kan, masuk penjara dan lain sebagainya, kan banyak seperti itu. Nah, karena itu berbahagia kata Rasulullah ini adalah dengan apa yang kita miliki sendiri, apa adanya. Kenapa orang-orang yang seperti nanti masuk surga dulu? Karena mereka dihisab, tidak ada banyak yang ditanyakan. La yazalu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta ayyus'ala 'an amalihi. Kan gitu. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah nanti ketika pada hari kiamat sebelum mereka ditanya tentang 4 hal. Ya. Apa yang pertama adalah tentang waktunya. Fima afnahu, di mana waktu itu dia pakai. Maka kalau tadi dikatakan bil ghadati wal asyi, pagi dan petang, itu dia selalu yad'una rabbahu la yuridu zinatal hayatid dunya walakin yuriduna wajhahu. Orang yang semacam ini tidak mengharap keuntungan biasa kenikmatan dunia, tetapi mereka hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita puasa, kita sholat lagi, kita baca Quran, maka jangan pernah kita berharap kenikmatan dunia. Meskipun Allah janjikan orang seperti itu akan dibukakan pintu-pintu rahmat, pintu Allah, pintu langit dari bumi dan dari langit, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita orang-orang yang sungguh-sungguh dia hanya mengharap ridho Allah, dia sekedar beribadah, selesai. Nanti balasannya Allah akan berikan. Memang Allah berikan semua dunia untuk siapa saja. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala itu innallaha azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Allah itu berikan dunia ini kepada siapa yang menghendaki dan kepada siapa yang tidak menghendaki. Kalau orang itu mengejar dunia, kepingin dapat kehidupan dunia, kepingin nikmat, kepingin kaya, kepingin uang, kepingin harta banyak, pangkat, jabatan, dia kejar itu dengan cara apapun dapat diberi. Itu urusan dunia. Orang itu biasa-biasa tidak kejar jabatan, pangkat, harta benda, dia bekerja saja juga diberi. Jadi antum kita semua tidak usah iri, tidak usah pegel-pegel. Kalau apa? Gibran itu menjadi calon wakil presiden dan nanti akan menjadi wakil presiden di kita. Karena memang dia menghendaki. Apalagi didukung oleh bapaknya. Kenapa? Dalam surat Al-Isra halaman 1, 2, 3, halaman yang ketiga bagian atas. Man kana yuridul ajilata ajalnahu fiha may yasha liman yurid. Siapa yang ingin mendapatkan kehidupan dunianya dipercepat, kepingin jadi bupati cepet-cepet, kepingin cepet-cepet jadi wakil presiden, kepingin cepet-cepet jadi presiden, kepingin cepet-cepet jadi gubernur, kepingin cepet-cepet jadi anggota DPR, diberi oleh Allah. Ajalnahu fiha man yasha liman yurid, diberikan. Dan jangan sudah kepingin jadi wakil presiden, ya kan? Pak Jokowi kepingin anaknya jadi wakil presiden, clear. Jadi nggak usah iri. Lalu diproses. Caranya gimana? Nah, ada orang yang menggugat ke MK tentang syarat jadi wakil presiden. Ya kan? Kebetulan ketua MK-nya adalah pamannya sendiri. Ya kan? Loh, enak sudah. Gugatannya apa? Ya jangan begitu syaratnya, karena hanya ingin menjadikan supaya si Gibran ini bisa menjadi wakil presiden. Maka ada orang yang menggugat aturannya. Lalu MK sidangnya dipimpin papanya sendiri, lalu memutuskan bahwa umur 38 syarat jadi wakil presiden adalah umur 40 tahun atau sudah pernah menjabat jadi pejabat daerah, ya kan? Nah, karena umurnya Gibran masih tinggal 8 tahun, nggak bisa, tapi dia menjadi wali kota di Solo. Ya akhirnya iso Pak.
Itu kan usaha, mereka ingin dapat segera menjadi wakil presiden. Mereka Pak Jokowi kayak seperti periode, ya wis anakku tak datin, ya terserah, dan itu diberikan oleh Allah. Kalau jenengan mau silakan, tapi ya kudu ganti anak presiden di sini. Itulah di Indonesia, jadi enak banget. Ya. Mau jadi ini, saudaranya ini jadi semua jadi, begitu. Nah, itu untuk urusan dunia Pak, semua diberikan. Yang mau jabatan pangkat dengan cara apapun, tapi tsumma ja'alnahu jahannama yaslaha madhmuman. Lalu nanti mereka yang berusaha dengan caranya sendiri mati-matian tanpa memedulikan hukum-hukum halal haram dan sebagainya, dia dapat pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, harta benda. Kami siapkan untuk mereka neraka jahanam, dan mereka dilempar sendiri di situ dan akan menjadi orang yang hina, terbakar hina. Itu jadi Allah. Tapi kata hadis Nabi tadi itu, innallaha walakin la yu'tid din illa liman yuhib. Allah tidak akan memberi agama kecuali hanya kepada orang yang dia cintai. Fa'atahullahu din, faman atahullahu din faqad ahabba. Siapa yang Allah berikan kepadanya itu agama, maka dia akan bisa menjalankan ajaran-ajaran agama itu dengan mudah, dengan senang, dengan bahagia, bisa memahaminya, bisa tenang, dan kemudian bisa mengamalkannya terus-menerus. Lalu Allah pun kemudian mencintai. Jadi antum, saya dan panjenengan semua, kalau bisa melakukan amalan-amalan agama, siang hari dengan puasa, malam sholat lain, berkali-kali baca Quran, tidak seperti ini kajian, itu termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak diberikan kecuali kepada orang yang Allah cinta kepadanya. Kalau kepada dunia, Allah berikan semuanya, baik orang itu senang atau enggak senang, orang itu mengejar atau enggak senang, diberikan oleh Allah. Tetapi kepada agama khusus, Allah hanya berikan kemudahan, pemahaman, pengamalan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kira-kira pelajaran kita pada hari ini. Karena itulah mari kita bersama-sama seperti yang Rasulullah katakan kepada sahabat-sahabat yang terdiri dari kaum muslimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira nafsi ma'hu. Kita bersabar dengan jamaah kita, dengan saudara-saudara kita, dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.